Golongan unsur-unsur utama dari 1A sampai 4A. Golongan 1A hidrogen, litium, natrium, rubidium, cesium, francium. Golongan 2A berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Golongan 3A boron, aluminium, linium, gallium, tanium. Golongan 4A karbon dan silikon, germanium, timah, dan timbal. Itulah unsur kimia dari golongan 1 sampai 4A. Kelimpahan unsur-unsur golongan utama di alam. Kelimpahan alkali di alam. Golongan 1A alkali, litium sebagai mineral seikat, natrium sebagai NaCl banyak terdapat dalam air laut, kalium sebagai sulfinate dan kornalit, rubidium sebagai pengotor dalam lepidolit, cesium sebagai polusit, francium sedikit sekali di alam. Kelimpahan alkali tanah di alam terdapat pada golongan kedua. Unsur golongan kedua meliputi 1. Berilium sebagai beril, magnesium sebagai dolomit, kalsium sebagai batu kapur, strontium sebagai selesit, barium sebagai garit, radium hanya sedikit di alam. Sifat kimia dan sifat fisika pada golongan alkali tanah. Sifat unsur-unsur logam alkali tanah dari atas ke bawah semakin relatif, tetapi kurang reaktif jika dibandingkan logam alkali yang seperiode. Kereaktifan pada golongan alkali tanah cenderung meningkat. Senyawanya bersifat ionik, Ca, Sr, Ba, dan kovalen Be dan Mg. Sifat fisika golongan alkali tanah memiliki titik lebur, titik didih, massa jenis. Kekerasan materi yang lebih besar daripada logam alkali tanah. Sifat kimia dan sifat fisika golongan alkali. Sifat kimia golongan alkali. Dari atas ke bawah logam alkali semakin reaktif. Logam alkali bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Reaksinya dengan oksigen menghasilkan senyawa oksida. Reaksi logam alkali dengan hidrogen menghasilkan senyawa hidrida. Sifat kimianya salah satunya adalah kereaktifan. Sangat berkaitan erat dengan pembentukan ikatan kimia. Semakin reaktif suatu unsur, maka semakin besar kecenderungan unsur tersebut membentuk suatu ikatan kimia. Senyawa logam alkali bersifat ionik dan mudah larut dalam air. Warna nyala api pada litium merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah, cesium biru. Sifat fisika golongan alkali. 1. Bersifat lunak, dibersihkan berwarna putih. Titik leleh dan didih semakin ke bawah, semakin kecil, sebagai penghantar panas yang baik. Pembuatan unsur-unsur golongan utama. 1. Pembuatan unsur alkali. Pembuatan litium. Litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. 2. Pembuatan natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida disebut proses Down. 3. Pembuatan kalium, rubidium, dan cesium. Logam-logam tersebut dibuat dengan mereduksi lelehan garam kloridanya. Pembuatan unsur alkali tanah. Logam-logam alkali tanah diperoleh dengan elektrolisis lelehan garamnya, kecuali berilium. Pembuatan berilium dapat dibuat dengan mereduksi garam kloridanya. Pembuatan magnesium. Magnesium diperoleh melalui proses Dodds, yaitu menambahkan CaO ke dalam air laut sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida. Kalsium dibuat melalui elektrolisis lelehan CaCl2. Strontium dibuat dengan mereduksi oksigen. Barium dapat dibuat dengan elektrolisis leburan barium klorida. Rubidium dibuat dengan mengolah lelehan kloridanya dengan uap Na pada suhu tinggi, kemudian logamnya dimurnikan dengan stilasi. Kegunaan unsur-unsur golongan utama. 1. Golongan alkali, litium atau Li. Digunakan dalam baterai untuk kalkulator, jam, kamera, dan alat pacu jantung. Natrium Na digunakan sebagai bahan pendingin pada reaktor nuklir. C. Kalium atau K digunakan untuk pembuatan kalium superoksida atau KO2 yang dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen yang dapat digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam tambang bawah tanah. Rubidium atau Rb. Rubidium digunakan pada filamen sel fotolistrik yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cesium atau Cs digunakan sebagai katode pada lampu-lampu elektronik. Logam Cs mempunyai energi ionisasi
mineralisasi pertama yang sangat kecil. Golongan 2A alkali tanah, A. Berilium atau Be, untuk mencegah korosi logam, membuat alloy tembaga dan nikel dengan kekuatan yang tinggi, digunakan sebagai campuran bahan-bahan bagian pesawat supersonik. Magnesium atau Mg, magnesium strat digunakan sebagai bahan obat-obatan dan minuman bersoda. Kalsium atau Ca, campuran logam CaPb digunakan pada akumulator. Strontium atau Sr digunakan pada pembuatan kembang api dan petasan. Barium atau Ba, barium digunakan sebagai pelapis konduktor listrik. Radium atau Rn, penggunaan isotop radioaktif untuk pengobatan penyakit kanker. Golongan 4A berguna untuk senyawa karbon dan hidrogen dipakai untuk bahan bakar. Silikon untuk membuat bahan bangunan seperti batu bata. Germanium sebagai bahan semikonduktor, sebagai bahan pencampur logam sebagai fosfor. Timah dapat digunakan untuk solder 52%. Dampak kegunaan berlebihan pada golongan 1 yaitu alkali, litium. Litium jika digunakan sebagai obat saraf secara berlebihan dapat menimbulkan autis. Yang kedua, natrium. Natrium mudah meledak. Digunakan dalam acu, di mana acu ini banyak dipakai dalam bidang otomotif. Kalium memiliki racun dan rubidium, cesium tidak memiliki dampak negatif. Dampak negatif pada alkali tanah. 1. Magnesium. Dampak negatifnya menyebabkan asbestosis, gejala sesak nafas diikuti ekspresi dahak dan batuk serta pembesaran ujung jari. Kedua, berilium. Dampak negatifnya menyebabkan efek samping pada penggunaan radiasi kanker dan selebihnya tidak memiliki dampak negatif.